Meningkatnya jumlah kasus positif COVID-19 setiap harinya membuat artis sekaligus politikus Tina Tun semakin waspada melindungi dirinya agar tak tertular virus yang menyerang saluran pernapasan tersebut. Demi menghindari penularan COVID-19, artis kelahiran 20 Agustus 1993 ini pun mengaku hingga kini masih mengurangi aktivitasnya di luar rumah, kecuali demi menjalankan tugasnya sebagai anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta. Bahkan artis kelahiran 20 Agustus 1993 ini pun gencar melakukan sosialisasi akan pentingnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Pasalnya, sejak diberlakukannya new normal oleh pemerintah, sebagian masyarakat justru tampak kurang peduli dengan bahayanya virus tersebut hingga kasus positif COVID-19 terus meningkat. Dan menyadari dirinya merupakan seorang public figure, Tina pun mencoba untuk menjadi contoh bagi masyarakat dengan menerapkan pencegahan COVID-19 yang dimulai dari dirinya sendiri. Nah, kalau untuk dibilang secara pribadi memprotek diri pasti ya, karena memang penyakit ini bukan hanya concernnya bukan hanya memprotek diri, tapi ketika kita pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, kita nggak kena, kita juga melindungi orang lain gitu. Ketika kita kena, kita bisa jadi OTG, orang tanpa gejala, tapi kita juga bisa menularkan ke orang lain gitu. Jadi paling bahaya kan, yang paling rentan adalah orang-orang tua. Which is aku juga ada oma, ada orang tua, ada mama papa, terus juga di luar juga ketika bersinggungan sama banyak orang juga dari konstituen sampai rekan-rekan semuanya juga banyak juga yang sudah lansia gitu. Jadi memang harus memprotek diri sendiri dengan sebaik mungkin agar tidak menularkan banyak orang. Juga kita mensosialisasikan ke sebanyak-banyaknya orang dari sosial media maupun dari WhatsApp atau grup atau apapun, segala sesuatu yang memang bukan menakuti, tapi lebih kepada ayo terus diingatkan. Karena sebenarnya memprotek diri itu kan kayak waktu awal kita sebulan 2 bulan awal bener-bener di rumah aja kan pada saat PSBB waktu awal-awal. Nah sekarang pada saat transisi orang udah mulai lupa gitu, padahal peningkatan penularannya sekarang tuh makin banyak gitu. Jadi sebenarnya kita bisa beraktivitas tapi harus dengan protokol kesehatan yang ketat. Terus juga harus sadar diri bahwa ini bukan keadaan yang normal. Kita tuh bukan dibebasin karena udah nggak ada COVID-nya, tapi kita harus tetap menjaga protokol kesehatan, harus tetap ketat dan juga saling menjaga sampai vaksin ditemukan dan segala sesuatunya itu sudah melandai sampai turun. Ya itu memprotek dirinya. Aku sekarang juga keluar-keluar bener-bener kalau penting aja untuk tugas DPRD, terus tugas untuk yang lain-lainnya lah, bukan hanya di kantor kan, soalnya kayak tugas turun lapangan dan lain-lain, tapi itu pun yang benar-benar urgent. Kalau bisa dilakukan secara virtual, kita virtual. Karena memang ya aku selalu ngomong sama semuanya, kita saling melindungi ya gitu. Dalam arti kalau bisa kita komunikasi, nggak usah bertemu, nggak usah tatap muka, karena sekarang itu salaman, tatap muka itu adalah hal-hal yang aktivitas yang sekarang, kalau dulu silaturahmi baik, kalau sekarang silaturahmi itu justru hal yang membahayakan. Apalagi kalau keluar, aku juga selalu bilang, minta maaf ya kalau sampai aku di luar pun aku nggak lepas masker sama face shield kadang-kadang, karena kalau untuk masker terus ya aku nggak pernah lepas, karena memang untuk menjaga satu sama lain gitu loh. Jadi yang memprotek diri pasti karena untuk memprotek banyak orang juga. Kalau di pemerintahan, untuk dari DPRD sendiri memang kita harus sama-sama bisa menyesuaikan diri. Pertama untuk protokol kesehatan yang pastinya kita ikutin gitu ya, dari 3M itu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan itu yang harus udah ada di otak kita bahwa itu kita harus bisa menjadi sebagai public figure juga, sebagai anggota DPRD juga, sebagai warga masyarakat juga yang mempunyai kewajiban untuk sama-sama gotong royong untuk fight COVID-19, ya harus sudah ada di pikiran dan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Berhasil terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dengan perolehan suara sebanyak 19.484 dan resmi dilantik pada 26 Agustus 2019 lalu, kini Tina banyak menghabiskan waktunya dengan mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai anggota legislatif. Namun sejak pandemi COVID-19 melanda pada Maret 2020 lalu hingga sekarang, artis bernama lengkap Agustina Hermanto tersebut mengaku merasakan dampak yang luar biasa di berbagai aspek, salah satunya ekonomi yang akhirnya menghambat aspirasi lantaran berkurangnya anggaran dalam pemerintahan. Ya, kalau selama berapa bulan ya kita dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 6 bulan hampir ya kita menghadapi virus corona COVID-19 dan kita harus survive di kehidupan sekarang yang benar-benar berbeda dari kehidupan kita sebelumnya, dan karena pandemi COVID-19. Kalau dibilang dampaknya pasti luar biasa ya, karena seluruh dunia ini merasakan yang namanya dampak dari psikologis, terus dampak untuk ekonomi, sosial, dan semua, terutama di bidang kesehatan karena ini memang berhubungan dengan penyakit. Terus ekonomi itu memang
ya tidak dipungkiri bahwa virus ini kan menularnya itu sangat masif gitu ya, makanya dibilang pandemi, di mana orang-orang stop beraktivitas seperti biasa, jadi ekonomi otomatis sangat menurun, juga sosial dan juga psikis ya gitu. Tapi kalau dibilang bagaimana, ya kita memang di seluruh dunia ini kita menghadapi ini baru pertama kali gitu ya, dalam waktu rentan waktu yang lama. Aku dari lahir sampai sekarang baru ngadepin ke situasi seperti ini. Kegiatan di kantor, segala sesuatunya juga kita harus survive gitu ya, dimana memang tidak dipungkiri di kantor DPRD juga ada yang kena, jadi kemarin juga sempat ditutup kantornya dan lain-lain. Terus juga rapat dan lain-lain juga banyak yang terhambat, tapi mau nggak mau kita harus bisa survive dengan teknologi gitu ya, dengan Zoom, dengan rapat-rapat virtual. Terus juga ketika kita harus turun lapangan dan lain-lain, kita akal-akalin sebisa mungkin gitu ya, kita kerjasama dengan tim lapangan, pun kita turun tidak mengumpulkan banyak orang, tapi kita pantau dengan yang namanya call center, WhatsApp dan lain-lain, dengan untuk keluhan-keluhan dan aspirasi masyarakat. Jadi itu memang yang terjadi sekarang ini. Dan untuk anggaran juga memang anggaran Provinsi DKI Jakarta memang tidak seperti biasanya gitu ya. Pasti seluruh Indonesia juga dari APBN, APBD semua terpengaruh, di mana pemasukan sangat kecil. Jadi harus sebisa mungkin dimaksimalkan untuk memang kita dorong untuk COVID-19 penanganan dari segi sosial, pertama bantuan sosial, jaringan sosial, terus juga untuk stimulasi ekonomi, dan yang pastinya nomor satu kemarin dari sampai sekarang itu adalah untuk bidang kesehatannya, dari peralatan kesehatan, nakes, dan lain-lainnya gitu. Banyak aspirasi juga yang terhambat karena memang anggarannya tidak terlalu banyak, tidak sesuai dengan yang harusnya terrealisasi, tapi memang ada keadaan luar biasa yang membutuhkan anggaran dan kebijakan ekstra gitu ya. Terus juga terus memantau gitu ya, seperti kebijakan-kebijakan untuk COVID-19 kayak PSBB-nya, terus udah gitu juga untuk segala sesuatunya lah. Ya pokoknya doa dan harapannya, doanya vaksin ketemu, obat ketemu, COVID-19 cepat berlalu, kita bisa normal lagi seperti sedia kala. Tapi selama itu belum terjadi, harapannya adalah kita semua sama-sama bisa gotong royong bersatu, sama-sama fight COVID-19 dengan memakai masker, mencuci tangan, jaga jarak. Terus kita juga sadar diri, tidak menularkan orang lain dan tidak tertular, agar sama-sama terhindar dari COVID-19. Terus juga sama-sama bisa fight untuk kesehatan, ekonomi, sosial kita, agar bisa bangkit kembali. Indonesia pasti bisa. Pokoknya kita itu strong, dan kita kalau bersatu, itu kita pasti bisa.